Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang proyek website sistem informasi keuangan untuk UMKM. Di sini ada Rizky, ada Ahmed, ada Arya, ada Sandi, sama ada Ilyas. Jadi latar belakang kenapa kita milih ini, kayak di era digital yang sekarang yang maju, pengelolaan uang tuh udah jadi aspek yang penting buat para UMKM. Sedangkan mereka masih banyak yang pakai pencatatannya manual. Jadi karena itu banyak kesalahan data, terus juga keterlambatan laporan, kurang transparansi. Jadi kita bikin ini untuk membantu UMKM-nya supaya lebih otomatis dan lebih efisien juga. Di sini ada tujuan dan ruang lingkupnya. Jadi tujuan proyek ini untuk mengembangkan sebuah sistem berbasis web untuk mencatat, mengelola, dan menganalisis transaksi keuangan milik UMKM secara digital, cepat, dan juga akurat. Di sini ruang lingkupnya, pengembangan webnya menggunakan HTML, CSS, JS, juga nanti ada PHP-nya untuk backend-nya. Kemudian fiturnya ada beranda, transaksi, laporan, pengaturan. Kemudian juga ada tempat penyimpanan data atau bisa dibilang database. Kemudian ada laporan keuangannya dan ada panduan serta pelatihan untuk penggunaannya. Di sini ada beberapa stakeholder. Yang pertama ada sponsor, kemudian project manager, developer, user, dan juga QA tester. Di sini sponsor sebagai yang menyetujui dan menandatangani proyek, kemudian project manager sebagai pengelola keseluruhan proyek. Kemudian ada developer, dia merancang, terus dia juga ngebangun aplikasi web ini. Kemudian user, dia yang ngegunain sistemnya, dan QA tester untuk menguji fungsionalitas dan performa dari website ini. Manfaat dari proyek ini, yang pertama ada efisiensi pencatatan keuangan, meningkatkan hingga 80%, kemudian mengurangi kesalahan input dan duplikasi data. Selanjutnya ada transparansi bagi pengurus UMKM, kemudian juga ada proses laporan keuangan yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah resiko awal dan mitigasi. Resiko yang pertama yaitu keterbatasan kemampuan IT pengguna. Itu dampaknya sangat tinggi. Lalu mitigasinya adalah pelatihan dan panduan visual. Resiko yang kedua ada bug sistem pada tahap awal. Itu dampaknya sedang dan mitigasinya adalah uji sistem bertahap. Lalu resiko yang ketiga ada kurangnya komitmen waktu tim. Dampaknya sedang dan mitigasinya ada jadwal kerja fleksibel dan pemantauan rutin. Lalu di sini ada jadwal proyek yang berlangsung selama 12 minggu. Di fase pertama yaitu perencanaan dan analisis, durasi waktunya itu adalah 1 sampai 2 minggu. Outputnya itu dokumen kebutuhan sistem. Lalu di fase kedua ada desain sistem yang berdurasi sekitar 2 minggu. Outputnya itu adalah rancangan UI UX dan database. Yang fase ketiga yaitu pengembangan berdurasi 4 minggu. Outputnya itu adalah sistem prototype. Di fase keempat ada pengujian, durasinya 2 minggu, outputnya sistem siap implementasi. Lalu di fase terakhir ada implementasi dan evaluasi yang berdurasi 2 minggu, outputnya adalah laporan akhir dan pelatihan. Kemudian ada WBS atau Work Breakdown Structure, ada 3 level. Nah di level 1, atau di level pertama ada fase perencanaan, pengembangan sistem, dan implementasi. Di level kedua ada aktivitas, yaitu analisis kebutuhan, penyusunan jadwal, desain UI, coding, testing, dan pelatihan. Di level ketiga ada deliverable, yaitu ada dokumen kebutuhan sistem, prototipe sistem keuangan UKM, aplikasi final, dan laporan hasil pengujian, laporan hasil pengujian dan evaluasi proyek. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Selanjutnya itu ada KPI, Key Performance Indicator. Itu ada ketepatan waktu proyek, itu indikatornya, fitur utama berfungsi, kepuasan pengguna, tingkat error sistem, efisiensi waktu input. Eh, itu ada pertama ketepatan waktu proyek. Targetnya 95%, waktunya minggu ke-12. Terus yang kedua itu ada fitur utama berfungsi, itu targetnya 90%, minggu ke-10. Yang ketiga itu kepuasan pengguna, targetnya 85%, waktunya minggu ke-12. Indikator tingkat error sistem, targetnya 5%, waktunya waktunya minggu ke-11. Indikator efisiensi waktu input, targetnya 2 menit per entry, waktunya minggu ke-12. Nah, ini ada Asimetrix. Nah, aktivitas utamanya itu ada analisis kebutuhan dan perencanaan proyek, terus desain UX, desain UI UX dan arsitektur sistem, pengembangan sistem front end dan back end, integrasi dan pengujian sistem, pelatihan pengguna dan implementasi, dan evaluasi dan laporan akhir proyek. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan dan perencanaan proyek. Aktivitas itu pertama itu ada Rizky sebagai berperan sebagai accountable karena memimpin proses perencanaan dan menetapkan arah proyek. Ahmed sebagai UI UX dan backend memberikan masukan, itu konsultan. Saya sebagai analis, sebagai pelaksana utama analis, sedangkan Sandi front end dan Ilyas hanya diinformasikan tentang hasil analisis. Itu kedua itu ada desain UI UX dan arsitektur sistem. Ahmed menjadi respons Ahmed sebagai konsultan, orang yang memberikan masukan, saran atau konsultan teknis. Eh, Rizky sebagai Ahmed menjadi responsible karena bertugas merancang antarmuka dan struktur sistem. Saya memverifikasi kebutuhannya. Rizky dan Sandi memberi masukan, sementara Ilyas diinformasikan agar penguji nanti sesuai desain. Ketiga itu ada pengembangan sistem front end dan back end. Ahmed kembali sebagai responsible dan responsible karena mengerjakan back end dan sebagian UI. Sandi membantu di sisi front end, Arya memberikan masukan tentang logika bisnis, Rizky dipantau saja, dan Ilyas tetap diinformasikan. Empat itu ada integrasi dan pengujian sistem. Ilyas sebagai QA berperan sebagai accountable karena memastikan sistem berjalan baik. Ahmed sebagai responsible untuk integrasi teknis. Arya ikut menguji dari sisi data. Rizky dan Sandi memberikan konsultan teknis. Lima itu ada pelatihan, penggunaan, dan implementasi. Rizky sebagai akuntabel karena bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil pelatihan. Ahmed dan Arya memberikan masukan teknis. Sandi serta Ilyas menerima informasi pelaksanaannya. Itu ada evaluasi dan laporan akhir proyek. Rizky kembali menjadi akuntabel untuk laporan proyek. Ahmed membantu menyiapkan data teknis. Arya menyiapkan hasil analisis. Sedangkan Sandi dan Ilyas diberikan informasi hasil akhir. Yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada modkar. Ada tahapan adkar. Pertama ada
awareness dan seluruh anggota UKM terhadap pentingnya digitalisasi keuangan. Lalu untuk aktivitasnya atau implementasi langsung kepada pengurus dan anggota UKM. Presentasi manfaat sistem terhadap efisiensi kerja dan transparansi keuangan. Selanjutnya di bagian awareness ini ada indikator keberhasilan. Sama dengan 90% anggota memahami materi ini menumbuhkan kemauan dan komitmen anggota UKM untuk menggunakan sistem. Lalu untuk aktivitasnya itu menunjukkan manfaat nyata seperti penghematan waktu, pencatatan, laporan otomatis, terus ada pendekatan persuasif dari pimpinan UKM kepada anggota. Nah, untuk indikator keberhasilannya itu minimal 80%. Anggota UKM bersedia mengikuti tahap pelatihan sistem. Lalu yang ketiga ada knowledge atau pengetahuan. Tujuan dari knowledge ini memberikan pengetahuan teknis tentang cara penggunaan sistem. Untuk aktivitasnya itu pelatihan langsung dan panduan digital berupa PDF atau video, terus ada simulasi input transaksi dan pembuatan laporan keuangan. Lalu untuk indikator keberhasilannya itu pengguna dapat menginput transaksi tanpa pendampingan. Itu skornya 80% dalam uji cobanya. Terus yang keempat ada ability atau kemampuan. Nah, tujuan ability ini memastikan pengguna mampu mengoperasikan sistem secara mandiri. Untuk implementasi nyatanya, uji cobanya penggunaan sistem secara langsung di UKM. Terus ada pendampingan selama masa uji coba implementasi atau pilot. Untuk indikator keberhasilannya dari ability ini 85% pengguna aktif menggunakan sistem selama minggu pertama. Lalu yang terakhir ada reinforcement atau penguatan. Tujuannya itu menjaga agar perubahan digital tetap berlanjut dan tidak kembali ke sistem manual. Terus untuk aktivitasnya, penguatan ini monitoring penggunaan sistem selama 1 bulan pasca implementasi. Terus juga ada pemberian dukungan teknis dan update sistem berkala. Terus ada juga pemberian penghargaan simbolis kepada pengguna aktif. Untuk indikator keberhasilan dari penguatan ini lebih dari 1 bulan oleh pengguna UKM. Selanjutnya, ya ini ada mock-up yang akan dijelaskan oleh Ahmed. Ya, di sini yang pertama ada login dari sini. Kemudian ada daftar akun atau register juga. Kemudian di sini ada dashboardnya dari websitenya sendiri. Jadi ada dashboard, transaksi, laporan, dan juga pengaturannya nanti. Jadi nanti ketika ada transaksi akan masuk ke dalam tabel yang di bawah sini. Kemudian saldonya akan terlampir di atas ini. Gimana caranya? Itu nanti si penggunanya akan memasukkan ke dalam transaksi ini. Ketika ditambah nanti akan muncul daftar transaksinya ke sini juga. Lanjut, Ilyas. Ya, ini di sini adalah strategi komunikasi dan pelatihan. Pertama itu ada komunikasi. Komunikasi yaitu dari channel sendiri, ya ada WhatsApp, email, atau rapat mingguan. Ada frekuensi mingguan per tim atau 2 minggu, stakeholder utama di sini. Dan di pelatihannya sendiri ada demo sistem dan fitur utama, hands-on training, panduan digital, PDF, video. Yang keempat, evaluasi dan survei kepuasan pengguna. Evaluasi keberhasilan perubahan. Di sini indikator keberhasilannya itu pertama itu ada tingkat adopsi sistem oleh penggunanya,
Terus yang kedua ada efisiensi pencatatan transaksi meningkat. Dan yang terakhir, laporan keuangan lebih akurat dan cepat. Dari metode monitoringnya, pertama itu survei kepuasan dan wawancara penggunanya, lalu pemantauan penggunaan sistem pasca implementasi, dan terakhir perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik. Jadi kesimpulannya itu proyek sistem informasi keuangan UKM ini berhasil mencapai tujuannya, yaitu membantu UKM ini melakukan pencatatan keuangan yang efisien, transparan, dan akurat. Dengan perencanaan yang matang, kolaborasi tim yang terarah, serta menerapkan manajemen perubahan yang efektif, proses ini menjadi contoh penerapan nyata dari prinsip manajemen proyek dan transformasi digital yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja UKM-nya. Baik, terima kasih. Sekarang masuk ke pertanyaan masing-masing. Pertanyaan pertama untuk Arya. Ya. Satu, perincian tahapan pekerjaan. Apa saja tahapan pekerjaan utama WBS di dalam pengembangan sistem laporan keuangan UKM, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi. Itu ya, Arya ya. Maaf, Boleh Pak, diulang, Pak? boleh ulang nggak Pak? Boleh. Jadi nomor satu adalah perincian tahapan pekerjaan. Ya, apa saja tahapan pekerjaan utama ya, WBS dalam pengembangan sistem laporan keuangan UKM, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Kasih, Pak. Baik, yang kedua pertanyaan kepada Sandi. Daily variable, setiap aktivitas. Daily variable, setiap aktivitas. Apa output atau daily variable dari setiap task pada WBS seperti desain database, modul pemasukan pengeluaran, laporan rugi laba, dan pelatihan pengguna. Saya ulang lagi ya. Daily variable setiap aktivitas. Apa output daily variable dari setiap task pada WBS seperti desain database, modul pemasukan pengeluaran, laporan rugi laba, dan pelatihan pengguna. Dan pelatihan pengguna. Pelatihan pengguna. Oke. Yang ketiga buat Rizky. Efisiensi proses pencatatan. Efisiensi proses pencatatan. Indikator kinerja apa yang digunakan? Indikator kinerja apa yang digunakan untuk mengukur aktivitas sistem laporan keuangan UKM? Untuk mengukur efektivitas sistem laporan keuangan UKM seperti akurasi pencatatan transaksi dan waktu input data. Saya ulangi ya, efisiensi proses pencatatan, indikator kinerja apa yang digunakan untuk mengukur efektivitas setiap sistem laporan keuangan UKM seperti akurasi pencatatan transaksi dan waktu input data. Keempat, soal kepada Ahmed. Pengguna sistem
penggunaan sistem dan pengguna. Penggunaan sistem oleh pengguna, sorry. Penggunaan sistem oleh pengguna. Pertanyaannya, bagaimana KPI dapat memantau tingkat adopsi pengguna? Bagaimana KPI dapat memantau tingkat adopsi pengguna seperti frekuensi login, jumlah laporan yang dibuat, atau pengurangan kesalahan pencatatan. Nomor 4 ya, Ahmed, pengguna sistem oleh pengguna. Penggunaan sistem oleh pengguna. Bagaimana KPI dapat memantau tingkat adopsi pengguna seperti frekuensi login, jumlah laporan yang dibuat, atau pengurangan kesalahan pencatatan. Baik, ini soal kelima, soal kelima ya. eh Tadi yang belum tadi siapa Ilyas ya? Iya, Pak. Ilyas ya. Ya, Pak. Pembagian tanggung jawab. Yang kelima adalah pembagian tanggung jawab siapa yang menjadi responsible, accountable, consult, dan informant pada setiap tahapan pengembangan sistem seperti analisa kebutuhan, desain sistem, dan testing. Pembagian tanggung jawab kelima ya, soal 5. Siapa yang menjadi responsible, accountable, konsul, dan informant pada setiap tahap pengembangan sistem seperti analisa kebutuhan, desain sistem, dan testing. Yang keenam, maintenance dan pengembangan lanjutan. Ini dijawab dengan kelompok. Bagaimana pembagian peran? Bagaimana pembagian peran dalam aktivitas maintenance sistem laporan keuangan seperti Go Live, setelah Go Live, seperti update fitur, backup data, dan support pengguna. Saya ulang ya. Yang keenam adalah maintenance dan pengembangan lanjutan. Maintenance dan pengembangan lanjutan. Bagaimana pembagian peran dalam aktivitas maintenance seperti laporan keuangan setelah Go Live, seperti update fitur, backup data, dan support pengguna. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab, silahkan.
Ahmed, screen-nya nggak boleh ditutup, Matt. Apa tadi adik saya masuk kamar? Oh iya, nggak apa-apa. Oke, sudah. Silakan. Google Drive, Google Doc-nya tampilkan. Oke, silakan nomor 1. Alia.
Boleh, Pak? Ya, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan itu perincian tahapan pekerjaan. Apa saja tahapan pekerjaan utama WBS pada sistem keuangan UKM, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasinya. Itu ada tahapan yang pertama itu tahapan perencanaan. Ada tiga itu. Utamanya itu ada tahap awal proyek difokuskan pada pengumpulan dan analisis kebutuhan pengguna serta penyusunan strategi pelaksanaan. Kegiatan itu yang meliputi mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi UKM, menentukan tujuan serta batasan ruang lingkup proyek, dan menyusun jadwal kegiatan dan pembagian tanggung jawab setiap anggota. Outputnya itu ada dokumen kebutuhan sistem yang menjadi pedoman dan pengembangan selanjutnya, ya. Yang kedua itu ada tahapan pengembangan sistem. Tahap ini merupakan inti dari pelaksanaan proyek, di mana sistem mulai dirancang dan dibangun sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Aktivitas utamanya itu yang mencakup membuat desain antar muka pengguna, fitur utamanya itu home, transaksi, laporan, dan pengaturan. Nah, itu melakukan pengkodean pada bagian front end dan back end. Terus mengintegrasikan seluruh komponen sistem serta melaksanakan pengujian internal untuk memastikan sistem berjalan baik. Ke bawah. Outputnya itu ada prototype sistem keuangan UKM, aplikasi sistem yang berfungsi secara internal. Yang ketiga itu ada tahapan implementasi. Tahap akhir berfokus pada penerapan sistem ke dalam lingkungan kerja UKM. Kegiatan yang dilakukan antara lain melaksanakan uji coba dan perbaikan debugging untuk meminimalkan kesalahan sistem, memberikan pelatihan kepada pengguna agar mampu mengoperasikan sistem dengan mandiri, terus melakukan evaluasi hasil implementasi serta penyusunan laporan akhir proyek. Outputnya laporan hasil pengujian dan evaluasi proyek, terus sistem keuangan UKM yang siap digunakan secara nyata. Sudah, Pak. Sudah, oke. Yang kedua, Sandi. Lalu yang pertanyaan kedua itu tentang variable setiap aktivitas. Apa output dari setiap task pada WBS seperti desain database, modul pemasukan in atau out, laporan rugi laba, dan pelatihan pengguna. Nah, ini yang pertama ada fase 1 yaitu perencanaan. Pertama ada analisis kebutuhan pengguna. Daily variable ini dokumen analisis kebutuhan sistem yang berisi fungsi utama, transaksi, laporan, dan pengaturan. Lalu yang kedua ada penentuan tujuan dan ruang lingkup proyek. Daily variable ini, developernya itu dokumen proyek atau charter dan ruang lingkup proyek. Lalu yang ketiga penyusunan jadwal dan pembagian tugas. Daily variable-nya itu WBS, terus Gantt chart dan rasi matrix. Lalu ada fase kedua, pengembangan sistem. Aktivitas utama dan deliverable-nya. Untuk aktivitasnya, desain antarmuka UI UX. Untuk outputnya itu mockup halaman, itu berisi beranda, transaksi, laporan, dan pengaturan. Lalu ada aktivitas desain database. Untuk outputnya ERD eh, atau Entity Relationship Diagram, skema database, dan struktur table untuk menyimpan. Lalu ada aktivitas pengkodean fitur utama, modul pemasukan dan pengeluaran.
Untuk outputnya, modul input, pemasukan, dan pengeluaran, validasi data, serta fitur penyimpanan otomatis ke database. Lalu ada aktivitas laporan keuangan atau rugi laba. Untuk outputnya itu modul report generator yang menampilkan laporan laba rugi bulanan dan rekap transaksi. Terakhir ada aktivitas integrasi dan pengujian internal, yaitu outputnya prototipe sistem berjalan yang sudah terhubung antar muka, database, dan logika perhitungan. Lalu ada fase ketiga, yaitu implementasi dan evaluasi aktivitas utama dan deliverable-nya. Untuk aktivitasnya sendiri, ada uji coba dan debugging. Untuk outputnya, laporan hasil uji itu unit tes, integrasi atau UAT, daftar book, dan hasil perbankan. Maksudnya hasil perbaikan maksudnya. Terus ada aktivitas pelatihan pengguna. Untuk outputnya panduan penggunaan sistem format PDF atau video. Terus ada hasil sesi pelatihan, lalu serta survei kepuasan pengguna. Lalu terakhir ada aktivitas evaluasi dan laporan akhir. Untuk outputnya laporan evaluasi proyek yang memuat hasil implementasi. Itu yang pertama ada dokumen kebutuhan sistem. Yang kedua, desain UI UX dan desain database. Ketiga, ada modul transaksi pemasukan atau pengeluaran. Yang keempat, ada modul laporan laba otomatis. Yang kelima, ada prototipe sistem keuangan UKM, yaitu versi web yang tadi. Lalu yang keenam, ada laporan pengujian sistem. Tujuh, ada panduan dan laporan pelatihan pengguna. Dan yang terakhir, ke-8, ada laporan akhir implementasi proyek. Oke, good. Sekian. Lanjut. Berikutnya, saya Rizky Putra Pratama akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu efisiensi proses pencatatan indikator kinerja apa yang digunakan untuk mengukur efektivitas keuangan UKM seperti akurasi pencatatan, transaksi, dan waktu input data. Efisiensi proses pencatatan keuangan pada UKM dapat diukur menggunakan beberapa indikator kinerja UKM, kinerja utama atau KPI, yang berfokus pada ketepatan, kecepatan, dan kemudahan penggunaan sistem. Salah satu indikator utama adalah tingkat akurasi pencatatan transaksi yang mengukur sejauh mana data pemasukan dan pengeluaran yang diinput sesuai dengan transaksi aktual. Akurasi ini dapat dinilai melalui perbandingan antara hasil pencatatan sistem dan bukti transaksi manual. Indikator berikutnya adalah waktu rata-rata input data transaksi yang menunjukkan seberapa cepat pengguna dapat memasukkan dan menyimpan data dalam sistem yang dibandingkan metode manual sebelumnya. Selain itu, tingkat kesalahan atau error rate menjadi ukuran penting untuk menilai keandalan sistem dalam meminimalkan kesalahan penggunaan saat melakukan entry data. Efektivitas juga dapat diukur melalui frekuensi pelaporan keuangan tepat waktu yang mencerminkan kemampuan sistem dalam menghasilkan laporan laba rugi dan arus kas secara otomatis tanpa penundaan. Terakhir, tingkat kepuasan pengguna atau user satisfaction dapat dijadikan indikator kualitatif untuk menilai sejauh mana sistem mendukung produktivitas dan kemudahan operasional UKM dalam mengelola keuangan. Oke, nomor 4, Ahmed. Di sini ada indikator KPI untuk setelah pengguna memakai. Yang pertama ada tingkat pengguna yang aktif. Di sini tujuannya untuk mengukur presentase pengguna yang aktif. Kemudian matriks yang digunakan adalah jumlah pengguna aktif dibagi sama total pengguna terdaftar dikali 100%. Di sini targetnya 80% pengguna aktif. Kemudian sumber datanya atau metode pengukurannya adalah dengan melihat log aktivitas sistem dari login. Yang kedua ada frekuensi login rata-rata. Tujuannya untuk mengukur seberapa sering pengguna masuk ke dalam sistem. Metrik yang digunakan adalah rata-rata login per pengguna per minggu. Targetnya adalah lebih dari 3 kali per minggu. Sumber datanya lewat log system juga, tapi pakainya yang timestamp di login. Yang ketiga ada jumlah transaksi atau laporan yang dibuat.
Di sini tujuannya untuk menilai sejauh mana fitur utama digunakan. Matriks yang digunakan adalah jumlah transaksi atau laporan keuangan yang dibuat per pengguna. Targetnya adalah lebih dari 20 transaksi atau 4 laporan per bulan. Sumber datanya dari log aktivitas transaksi dan laporan. Lanjut, ada yang 4, tingkat kesalahan atau pencatatan error. Di sini untuk mengukur akurasi pengguna dalam memasukkan data, matriks yang digunakan adalah jumlah kesalahan dibagi total transaksi dikali 100. Tujuan, targetnya adalah kurang dari 5% error. Diambil dari audit data dan laporan bug. Ini ada retensi pengguna untuk mengukur seberapa banyak pengguna yang tetap aktif setelah periode go live atau implementasi. Matriks yang digunakan adalah pengguna aktif bulan ini dibagi pengguna aktif bulan sebelumnya dikali 100. Targetnya lebih dari 85% diambil dari analisis log sistem bulanan. Kemudian ada selanjutnya yang terakhir ada kepuasan pengguna terhadap sistemnya, bertujuan untuk menilai penerimaan sistem dari sisi pengalaman pengguna. Matriks yang digunakan adalah skor survei dari 1 sampai 5. Targetnya adalah lebih dari 4 menggunakan skala Likert. Diambil dari survei pasca implementasi. Ada juga interpretasi dan analisis. Di sini ada frekuensi login tinggi yang menandakan sistem menjadi bagian dari aktivitas rutin daripada pengguna. Kemudian ada volume transaksi atau laporan. Di sini juga mencerminkan sejauh mana sistem membantu di pekerjaan yang nyata. Bukan cuma sekedar diakses saja. Kemudian ada error rate rendah, menandakan sistem ini udah digunakan dan pengguna sudah memahami alurnya. Terus ada retensi tinggi, menunjukkan pengguna tidak hanya mencoba di awal, tapi terus menggunakan sistemnya secara berkala dan berkelanjutan. Yang terakhir ada kepuasan pengguna mengukur persepsi subjektif, melengkapi data kuantitatif dari sistem log. Baik, silakan yang terakhir. Nah, di sini ada pembagian tanggung jawab. Pertanyaan nomor 5, pembagian tanggung jawab siapa yang menjadi responsible, accountable, konsultan, dan informasi tahapan sistem seperti kebutuhan, desain sistem, dan testing. Di sini tim proyeknya melibatkan beberapa peran juga, ada project manager, system analyst, programmer atau developer, database administrasi, user, terus tester. Di sini pertama itu ada tahap analisis di kebutuhan. Aktivitas pertamanya itu ada mengumpulkan kebutuhan pengguna, responnya itu sistem analis, akuntabelnya project manager, konsulnya user UKM, informasinya developer. Terus aktivitas yang kedua ada wawancara dan observasi proses bisnis UKM. Responsibelnya itu yaitu sistem analis, di sini akuntabelnya project manager, konsultannya user UKM, dan informatnya tim lainnya. Terus yang ketiga, aktivitas ketiga yaitu mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Responsibelnya itu ada sistem analis, terus akuntabel project manager, consultant developer, dan user UKM. Informatednya itu semua tim. Terus yang keempat ada menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan SRS, responsible sistem analis, akuntabel project manager, konsultannya user UKM, informatnya developer, dan Q&A. Yang kedua ada tahap desain sistem. Di aktivitas pertama ini ada mendesain arsitektur sistem, front end, back end, dan database. Responsible developer DBA, accountable project manager, konsultannya sistem analis, informatiknya user UKM. Terus aktivitas yang keduanya mendesain antarmuka UI UX, responsible developer, accountable project manager, konsultannya user UKM, dan informatiknya semua tim. Yang ketiga, aktivitas ketiga yaitu mendesain struktur database atau relasi table,
responsible DBA, accountable project manager, consultant developer system analyst, dan informatnya Q&A. Yang terakhir menyusun dokumen desain sistem SSDD. Di sini responsible ada sistem analis, accountable project manager, consultant developer, dan informasi terakhir itu user UKM. Yang terakhir tahap testing atau uji coba. Aktivitas yang pertama itu menyusun rencana uji atau test plan. Responsible Q&A, accountable project manager, konsultasinya developer, informasinya itu user UKM. Dan aktivitas yang kedua itu adalah melakukan pengujian fungsional sistem tersebut. Yang responsible dari tahap testing itu Q&A, accountable project manager, konsultannya developer, informasinya itu user UKM. Melakukan UAT, user acceptance test. Dari responsifnya ada user UKM, accountable ada project manager, konsultannya ada Q&A, dan informasi itu semua tim. Aktivitas yang terakhir ada mendokumentasikan hasil testing dan perbaikan bug. Yang responsifnya Q&A, accountable project manager, konsultannya developer, dan terakhir informasi itu user UKM. Oke, baik. Yang keenam nanti diisi, lalu diupload ke Olu ya, semuanya. Baik, closing statement. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan. Maaf jika ada kesalahan kata atau kurang dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya.